Kembali bersama kami, pemirsa, di masa adaptasi kebiasaan baru, sejumlah sekolah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat tetap melangsungkan pembelajaran dengan bertatap muka di kelas. Selain mengenalkan lingkungan sekolah, siswa juga diajarkan menggunakan aplikasi belajar secara daring. Di masa adaptasi kebiasaan baru yang diberlakukan di Jawa Barat, Madrasah Ibtidaiyah di Ciampea, Kabupaten Bogor telah melangsungkan kegiatan belajar mengajar bertatap muka di kelas. Saking banyaknya siswa baru, satu meja diisi hingga 3 siswa. Sementara di sekolah lain untuk tingkat SMA dan SMK, pengelola sekolah memberikan waktu sepekan untuk belajar secara tatap muka di kelas. Selain pengenalan lingkungan sekolah, para siswa baru juga diajarkan menggunakan aplikasi belajar secara daring. Minggu pertama memang kami mengadakan tatap muka offline dengan penjadwalan per kelas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan itu untuk mempertemukan perwalian dengan wali kelasnya yang baru untuk memudahkan pembelajaran daring ke depannya dan koordinasi antara wali kelas dengan siswa perwaliannya dan juga orang tua siswa. Untuk pertemuan tatap muka ini, pihak Yayasan Pelita mewajibkan siswa baru untuk mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan penggunaan masker di lingkungan sekolah. Wilayah Kabupaten Bogor khususnya di Kecamatan Ciampea saat ini masih menjadi zona merah COVID-19. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Memasuki tahun ajaran baru, sekolah-sekolah di DKI Jakarta menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah secara online. Salah satunya di SMA 90 Jakarta Selatan. Hanya siswa dari OSIS yang datang ke sekolah untuk membantu proses pengenalan secara online kepada siswa baru. Memasuki tahun ajaran baru 2020-2021, Dinas Pendidikan DKI Jakarta masih menerapkan sistem pembelajaran online. Bahkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa baru juga dilaksanakan secara online, seperti yang diterapkan di SMA 90 Petukangan Jakarta Selatan. Melalui telekonferensi, siswa baru dikenalkan dengan guru dan lingkungan sekolah, dibantu dengan siswa yang tergabung di organisasi siswa, intrasekolah atau OSIS. Kami bekerja sama dengan beberapa guru dan OSIS, MPK OSIS SMA 90, itu awalnya kita buat daftar nama, pembagian kelas, kebetulan kita ada 9 kelas, kelas IPA itu ada 5 dan kelas 10, IPS-nya ada 4 kelas, pembagian kelas setelah itu kita buat grup WA, kita joinkan mereka semua, lalu kita share linknya di grup kelas tersebut untuk mereka bisa ikut di Zoom meeting kegiatan MPLS. Bagi siswa yang kurang mampu, sekolah akan memberikan bantuan kuota internet selama pembelajaran secara online dari rumah. Sementara di kelas-kelas dan lingkungan sekolah telah disiapkan protokol kesehatan untuk diterapkan saat pembelajaran tatap muka dimulai. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pelajar berprestasi peraih ratusan penghargaan terpaksa putus sekolah karena tidak lolos penerimaan peserta didik baru. Selama putus sekolah, perempuan berusia 15 tahun itu memutuskan mengajar melukis kepada anak-anak. Arista Widya Maheswari, perempuan berusia 15 tahun ini seharusnya naik ke kelas 1 sekolah menengah atas. Namun tahun ini ia terpaksa putus sekolah. Gadis peraih 700 penghargaan nasional dan internasional di bidang seni lukis ini tidak lolos penerimaan peserta didik baru. Meski faktor usia tidak lagi dipertimbangkan dalam PPDB, Arista kalah saing dalam perolehan pembobotan nilai. Arista mengumpulkan total nilai 7.762,4, sementara nilai rata-rata calon siswa yang diterima di sekolah impiannya di atas 8.000. Mau memperbanyak hasil karya aja. Terus nanti kalau misalnya emang pandemi udah selesai, aku mau lanjut lagi untuk berbagi, ngajar lukis. Terus setiap hari Sabtu ini udah dimulai dari kemarin sih. Aku latihan panahan sama kakakku. Mau juga sih, kan ya lumayan ya
bisa pameran. Tapi alhamdulillah waktu itu udah pernah pameran juga di Galeri Nasional. Akhirnya gadis yatim piatu ini memutuskan mengajar melukis kepada anak-anak di sejumlah ruang publik terpadu ramah anak di Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Di tengah pandemi yang belum akan berakhir, sekitar 60 juta anak di tanah air harus kembali belajar online dengan segala kendala. Di antaranya tidak tersedianya gawai hingga jaringan internet yang belum merata. Nama saya Alfiatus Soleha, siswa kelas 5B SD Negeri Pademau Barat 1, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan. Sejak adanya corona, saya tidak bisa masuk sekolah lagi. Tapi itu bisa mengurangi beban ibu saya, karena bisa membantu pekerjaan ibu saya. Bapak Menteri, saya dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu. Orang tua saya hanya buruh tani. Dengan adanya corona, saya jadi bingung, karena belajarnya harus pakai HP Android. Sedangkan saya tidak punya. Saya juga merasa kasihan, karena ibu saya harus cari utangan untuk membeli paket internetnya agar saya bisa belajar di rumah. Tapi saya ingin segera masuk sekolah, ingin ketemu guru dan teman-teman saya. Meliburkan sekolah. Usai membacakan surat seorang murid SD, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim beberapa waktu lalu langsung menyapa sang murid lewat internet. Dengan polos, sang murid kembali mengutarakan perasaannya kepada Pak Menteri terkait dengan kendala belajar online di saat pandemi corona. Ya, saya sangat terhambat belajarnya karena harus pakai HP Android dan ibu saya harus mencari hutangan untuk membeli paket internetnya. Seperti dalam suratnya, Alifatus Solehah bukanlah keluarga mampu. Sang ayah hanyalah buruh tani sehingga kesulitan memberikan fasilitas internet bagi buah hatinya demi belajar online. Pakai tangan kanan. Tak hanya kendala ekonomi, tidak meratanya jaringan internet juga menjadi tantangan. Sejumlah siswa di Grobogan, Jawa Tengah harus rela mendaki bukit agar mendapat sinyal. Orang tua pun turut menemani demi memastikan keselamatan mereka. Usai belajar, mereka harus mengirim foto ke guru sebagai bukti. Hingga kini, pandemi corona belum berakhir dan proses belajar pada tahun ajaran baru berlanjut secara online. Kemendikbud hanya mengizinkan kegiatan belajar tatap muka di beberapa zona hijau. Artinya, sebagian besar siswa harus kembali berjuang dengan belajar online. Maret sampai akhir tahun ajaran yang lalu, kondisi masih mendadak, kondisi sangat mengagetkan, jadi semua pihak itu tidak siap. Harusnya sekarang di tahun ajaran baru, pihak pemerintah, baik pusat maupun daerah, pihak sekolah, dan orang tua menyiapkan PJJ daring ini lebih matang. Mulai dengan memperbanyak akses untuk bisa mengoptimalkan PJJ daring, dan juga para guru, para orang tua dipandu, dibimbing untuk menjalankan proses PJJ daring. Banyak siswa yang ingin kembali sekolah, begitupun pula orang tua yang tak ingin anaknya ketinggalan pendidikan. Namun hasil penelitian menunjukkan anak-anak rentan tertular corona. Kemendikbud meminta semua pihak bersabar dan berharap masa-masa sulit pendidikan di era corona ini segera berakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Berbagai kegiatan dilakukan untuk membangkitkan kembali semangat belajar siswa di era kenormalan baru. Seperti aktivitas di Sekolah Dasar Negeri Pantai Bakti 2 Muara Gembong. Siswa diajak latihan olah vokal dan makan siang bersama. Dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional, MNC Peduli mengisi kegiatan latihan olah vokal untuk anak-anak Desa Pantai Bakti yang diselenggarakan di SD Negeri Pantai Bakti 02 Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Selain memberikan edukasi, kegiatan ini bertujuan untuk menghibur para siswa yang sudah mulai jenuh karena berbulan-bulan belajar di rumah akibat pandemi COVID-19.
Meski berada di zona hijau dan tidak ada warganya yang positif COVID-19, tim MNC Peduli juga mengajak siswa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan dan memakai masker. Tentunya di masa pandemi ini banyak anak merasa jenuh ya karena masih bersekolah dari rumah, jadi tidak ada aktivitas tatap muka ataupun bersama teman-teman mereka. Jadi kami ingin mengundang anak-anak ini untuk bisa merasakan antusiasme juga bahwa mereka juga masih ada teman-teman yang bisa mereka sama-sama gitu beraktivitas. Untuk protokol kesehatan tetap kita kedepankan. Sebelumnya anak ketika masuk sekolah harus cuci tangan dan wajib menggunakan masker. Untuk kegiatan hari ini kami dari sekolah sangat berterima kasih sekali. Tentu dapat membantu anak-anak untuk melatih vokal yang diadakan dari MNC Peduli. Setelah mengikuti kelas vokal, anak-anak ini juga diajak untuk makan siang bersama. MNC Peduli memberikan paket makanan siap saji yang dibeli dari pelaku UMKM. Semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini berasal dari donasi masyarakat yang terkumpul melalui rekening MNC Peduli. Untuk itu, mari bersama MNC Peduli kita berjuang dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih MNC Peduli. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.